Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hubungan sosial. Nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Fida Rosalia dari kelas 10-2, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Vivin Iswandari dari kelas 10-2, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Zabrina Dewi Benedita, nomor absen 35 dari kelas 10-2. Diagram bentuk-bentuk hubungan sosial. Bentuk-bentuk hubungan sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Contoh bentuk asosiatif ada A. Kerjasama. Contoh kerjasama, kerukunan, bergaining, kooptasi, konsiliasi, dan joint venture. B. Akomodasi. Contoh akomodasi, 1. Koersi, 2. Kompromi, 3. Arbitrasi, 4. Mediasi, 5. Konsiliasi, 6. Toleransi, 7. Pengadilan, 8. Stalinitis, C. Asimilasi, D. Akulturasi. Macam-macam bentuk hubungan sosial disosiatif ada A. Persaingan, B. Kontravensi, C. Pertentangan atau perselisihan. Pengertian hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial menunjukkan adanya interaksi antar manusia. Menurut Gilin dan Gilin, hubungan sosial yang dinamis yang mencangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar orang dengan kelompok. Proses hubungan sosial dapat terjadi secara langsung, tatap muka, dan secara tidak langsung menggunakan telepon, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Proses hubungan sosial akan terjadi pada saat ada dua individu atau lebih yang saling mengadakan kontak sosial maupun komunikasi. Ciri-ciri hubungan sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. 2. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. 3. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah pada pertentangan. 5. Bersifat timbal balik positif dan berkesinambungan. 6. Adanya penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi. Tujuan hubungan sosial. 1. Menjalin hubungan persahabatan. 2. Menjalin hubungan usaha. 3. Mendiskusikan sebuah persoalan. 4. Melakukan kerjasama. 5. Keinginan untuk mempertahankan hidup. 6. Keinginan untuk melakukan komunikasi dengan selamat. 7. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 8. Keinginan untuk meneruskan keturunan. Syarat terjadinya hubungan sosial. Menurut Surjono Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Berikut ini penjelasannya. 1. Kontak sosial. Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung atau bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik, misalnya surat menyurat, telepon, SMS, dan lainnya. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Jenis-jenis hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antar individu dengan kelompok.
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat 3 pola proses atau interaksi sosial sebagai berikut. 1. Hubungan antara individu dan individu. Hubungan ini merupakan hubungan antara individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan, atau stimulus kepada individu lainnya sehingga akan memberikan reaksi, tanggapan, atau respon. Contohnya, berjabat tangan, saling mengucap salam, berbincang-bincang. 2. Hubungan antara individu dan kelompok. Hubungan ini dapat dilihat dari contoh berikut. Seorang juru kampanye dari salah satu partai politik sedang berpidato di depan orang banyak sehingga orang-orang tersebut akan tertarik dan terpengaruh pada isi pidato tersebut. 3. Hubungan antara kelompok dan kelompok. Hubungan ini menunjukkan bahwa kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan berhubungan dengan kelompok ini. Contohnya, satu regu pramuka yang sedang melakukan permainan antar tim. Walaupun setiap pemain memainkan perannya masing-masing, pada dasarnya mereka bermain untuk tim. Untuk bentuk hubungan sosial. 1. Hubungan sosial asosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah bentuk hubungan sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Berikut bentuk hubungan sosial asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada beberapa jenis kerjasama, antara lain adalah gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrasi, toleransi, dan stalemate. 3. Akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. 4. Asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang kedua ada hubungan sosial disosiatif. Hubungan sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Berikut bentuk hubungan sosial disosiatif. 1. Kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan yang dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. 2. Kontroversi. Kontroversi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontroversi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Ada beberapa macam-macam kontroversi, yaitu kontroversi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. 3. Konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Proses hubungan sosial. Proses hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kontak sosial primer atau kontak sosial langsung. Kontak sosial primer atau kontak sosial langsung adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok masyarakat yang terjadi dengan cara tatap muka atau fisik. Contohnya berjabat tangan dan berbicara. 2. Kontak sosial sekunder atau kontak sosial tidak langsung.
Kontak sosial sekunder atau kontak sosial tidak langsung adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang dilakukan dengan bantuan perantara. Contohnya berkomunikasi melalui telepon, chatting, atau mengirim pesan melalui orang lain. Faktor pendorong hubungan sosial. 1. Sugesti. Sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. 2. Imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Bukan hanya perilaku, penampilan serta gaya hidup juga dapat diimitasi. Seperti ketika kamu mengimitasi cara berpakaian artis idola kamu. Ketiga, ada identifikasi. Identifikasi adalah dorongan seseorang yang digunakan untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain. Keempat, ada simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, kita bisa merasakan sedih ketika ada seseorang yang terkena musibah. Kelima, ada simpati. Kelima, ada empati. Empati adalah wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpati. Contohnya adalah para relawan yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam. Yang terakhir ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya ketika seseorang yang rajin belajar dengan motivasi ingin mendapatkan nilai yang memuaskan. Faktor penghambat hubungan sosial ada 3, yaitu 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan 3. Adat atau kebiasaan masyarakat. Sekian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Apakah ada yang bisa ditanyakan?